Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrialdi Cahya Pratama dengan nomor NIM 24042001. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang topik negara, pemerintahan, dan ekonomi publik dalam sistem ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. Pertama, mari kita bahas mengenai negara. Negara adalah suatu organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan sah dan ditaati oleh seluruh rakyat. Negara itu bersifat berdaulat, yang artinya negara bebas itu menentukan arah dan tujuan nasionalnya. Nah, dalam praktiknya sendiri, negara itu menempatkan kepentingan umum itu lebih penting dibanding kepentingan pribadi. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa fungsi utama negara itu adalah menjaga kepentingan masyarakat, mengarahkan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai oleh negara dan masyarakat. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang pemerintahan. Pemerintah merupakan pihak yang menjalankan roda negara dengan cara menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Nah, pemerintah itu memiliki fungsi seperti membuat kebijakan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, di Indonesia, kewenangan ini juga bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, dengan adanya pembagian kewenangan inilah pembangunan diharapkan bisa lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang artinya pemerintah daerah punya ruang untuk mengatur urusan lokal seperti pajak daerah, kesehatan, dan pendidikan. Namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di slide berikutnya, kita akan masuk pada bahasan ekonomi publik. Ekonomi publik itu sendiri adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas urusan kepentingan bersama, baik itu masyarakat maupun negara. Contoh nyatanya itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tentang seperti kebijakan pajak, subsidi, regulasi harga, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, tanpa campur tangan pemerintah dalam hal ini, sektor-sektor vital itu akan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yang berakibat nanti bisa terjadi ketidakadilan seperti harga kebutuhan pokok yang tinggi atau layanan publik yang hanya dinikmati oleh sebagian orang. Nah, slide selanjutnya itu kita membahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu menjawab pertanyaan dasar seperti apa yang diproduksi atau bagaimana cara memproduksi, untuk siapa dan kapan diproduksi. Nah, di dunia kita itu mengenal sistem ekonomi ada itu liberal, komunis, dan juga campuran. Sedangkan di Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam sistem inilah negara, swasta, dan koperasi itu bekerjasama demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi Pancasila itu menolak kapitalisme yang individualistis, tapi juga menolak komunisme yang meniadakan kepemilikan pribadi. Sistem ini mencari keseimbangan antara peran negara, swasta, dan juga koperasi. Setelah selanjutnya kita membahas tentang dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Dasar sistem ekonomi kita ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Pada pasal 33 ayat 1, berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu ada pasal 33 ayat 2 yang dimana cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Lalu pasal 33 ayat 3 itu ada bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu pasal 33 ayat 4 itu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip yang kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, makna pasal ini sangat jelas. Sektor-sektor strategis seperti energi, listrik, dan sumber daya alam lainnya tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Nah, negara wajib menguasainya agar hasilnya kembali kepada rakyat. Selain pasal 33, itu ada pasal-pasal lain yang juga menjadi dasar sistem ekonomi. Contohnya seperti pasal 23 yang mengatur APBN, pajak, mata uang, dan keuangan negara. Ada pasal 27 ayat 2 yang tiap warga negaranya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu pasal 34 ada negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu kita akan membahas peran pemerintah dalam ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi itu sangatlah penting. Seperti yang pertama ada menetapkan kerangka hukum dan regulasi, mengatur ekonomi melalui pajak, subsidi, dan insentif. Lalu ada memproduksi barang atau jasa publik, menjadi konsumen komoditas tertentu, melakukan redistribusi pendapatan, atau menyelenggarakan jaminan sosial. Contohnya kayak pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar harga beras itu tetap stabil, atau bantuan sosial untuk masyarakat miskin,
agar kesenjangan tidak semakin lebar. Nah, untuk pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, tujuan akhir semua pelayanan pemerintah adalah kesejahteraan rakyat. Pemerintah itu menjadi pengarah, pengatur, sekaligus pengawas dalam pemanfaatan sumber daya nasional. Ada sektor usaha yang dilindungi, ada yang dibantu, ada pula yang didorong yang untuk berkembang. UMKM dan koperasi itu juga sering didorong menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Investor asing boleh masuk, tetapi harus ada kemitraan dengan usaha lokal agar tidak merugikan kepentingan nasional itu sendiri. Nah, dengan cara inilah pemerintah memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.